Ibu, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, dan saya berharap kita semua dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita minta pengurapan yang baru itu memenuhi kehidupan kita, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Bawa kami dalam dekapan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itulah yang menuntun kami. Firman-Mu itulah yang menerangi jalan-jalan kami di tengah-tengah kehidupan kami yang semakin gelap ini ya Tuhan. Hanya firman-Mu lah ya Tuhan yang menerangi setiap langkah kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Patriadi yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu itu yang meneguhkan langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami buka pikiran kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, semangat pagi. Saya berharap dan berdoa tentu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya, apalagi kita sudah istirahat sepanjang malam dan pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kita. Dan tentu saya juga tidak lupa untuk menyambut saudara sekalian. Welcome to the channels of Khotbah Pendeta. Selamat datang pada saluran Khotbah Pendeta, baik yang ada di Ufuk Barat dari Sabang sampai ke Ufuk Timur Merauke. Demikian juga dengan saudara yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, Shalom. Amerika, California, Shalom. Demikian juga Australia, Shalom. Singapura, Shalom. Taiwan, Shalom. Timor Leste, Shalom. Dan Belanda juga, Shalom. Jerman, Swiss, Swedia, Shalom. Dan negara-negara lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saudara, perlu juga saya sampaikan bahwasanya saluran Khotbah Pendeta ini juga berafiliasi dengan saluran GBI Apia Setiabudi English Service, di mana saya melayani sebagai pendeta di sana, saudaraku. Dan tentunya saya juga ingin menyambut jemaat-jemaat yang umumnya adalah anak-anak muda. Hi guys, Shalom. I hope that you just fine there. So it has been a long time that we do not each other during the pandemic of COVID-19 ya. Jadi saya berharap kalian juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nanti tentunya ketika ya kita berdoa ya, ketika pandemi COVID-19 sudah berlalu di negara kita, maka kita akan kembali ke kampus ya. We'll be back again in a campus, dan tentunya kita juga akan worship the Lord ya. Sudah lama kita nggak ketemu ya, tapi yang pasti semuanya pada semangat ya, excited ya to worship a God. Okay? So no reason not to worship a God. Nggak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan dalam segala keadaan apapun, any circumstances. Okay, I think it's better for us to worship, to pray ya. Saya pikir ini sudah waktunya buat kita untuk doa dulu sebelum kita memulai renungan pagi kita. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan. Makasih Bapa, urapilah kami Tuhan secara khusus sehingga kami dibuat mengerti akan firman Tuhan, bahkan janji-janji Tuhan, rahasia-rahasia kerajaan surga Tuhan singkapkan pagi ini, sehingga itu akan meneguhkan, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil berbuah.
berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini ya topik kita adalah melepas belenggu kehidupan. Wah, ini kalau cerita tentang melepas belenggu kehidupan, ini kaitannya dengan pergumulan Bapak Ibu. Ya, karena memang kelihatannya hari-hari ini ya banyak yang mengalami pergumulan, ya banyak yang mengalami proses kehidupan pemurnian Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya ya Tuhan mendorong saya untuk menghibur Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana? Tentu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa lepas dari belenggu kehidupan? Bapak Ibu, nggak ada cara lain terkecuali dengan menggunakan the power of God, dengan kuasa Allah. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kuasa Allah tadi itu, Bapak Ibu? Ya, kuasa Allah itu memang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tapi jangan dibiarkan mangkrak aja Bapak Ibu ya di dalam hati kita. Kita harus mengaktifkannya ya. We have to activate. Kita harus mengaktifkan kuasa Allah itu. Dan pertanyaannya bagaimana kita mengaktifkan kuasa Allah itu? Nggak ada cara lain Bapak Ibu, atau salah satu caranya adalah menaikkan doa pujian penyembahan. Nah, jadi pagi hari ini sudah benar apa yang kita lakukan. Ini adalah dalam rangka mengaktifkan kuasa Allah yang sudah Tuhan berikan dalam hati kita, dalam roh kita, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, untuk melepaskan belenggu-belenggu yang membelenggu kehidupan kita. Apakah itu dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk masalah keluarga, atau kesehatan Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Nah, untuk belajar Bapak Ibu, maka kita harus belajar dari pakarnya ya, yang bernama Daud Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur Bapak Ibu ya, Mazmur pasalnya yang ke-30, Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai ayat 13 Bapak Ibu. Tapi khusus untuk pagi hari ini Bapak Ibu, saya hanya kutip satu ayat saja, yaitu dari Mazmur 30 ayatnya yang kedua. Jadi ayat yang kedua Bapak Ibu, baru besok Bapak Ibu masih berlanjut berseri ya, karena berbicara tentang bagaimana mengaktifkan atau bagaimana melepas belenggu kehidupan itu Bapak Ibu. Maka dibutuhkan juga 12 SKS kalau di kampus Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini kita akan belajar beberapa kali pertemuan saja Bapak Ibu, sehingga diri kita diperlengkapi ya, sehingga kita mampu Bapak Ibu untuk melepaskan belenggu yang mengikat kehidupan kita dengan kuasa Allah. Amin Bapak Ibu ya. Mari ya kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 30 ayatnya yang kedua Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada Alkitabnya di tangan Bapak Ibu, silakan kita baca masing-masing, atau dari screen juga boleh Bapak Ibu ya. Yang penting niat kita mau diisi oleh firman Tuhan. Haleluya. Ya, di sini dikatakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Bapak Ibu, ini adalah satu pergumulan yang dialami oleh Daud Bapak Ibu ya, bagaimana dia mengalami kesesakan Bapak Ibu ya, dia tengah melintasi padang gurun, lembah baka Bapak Ibu, tapi Tuhan tidak tidur Bapak Ibu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini tengah melintasi padang gurun, tengah melintasi lembah baka Bapak Ibu? Bagaimana supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa lalui untuk melintasi berbagai persoalan hidup yang menghimpit, yang membelenggu kehidupan kita. Ketika kita ada di tengah-tengah padang gurun, ketika kita di tengah-tengah melintasi lembah baka, Bapak Ibu, nggak ada cara lain. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mengadakan doa pujian penyembahan. Jadi pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk mengaktifkan kuasa Allah, sehingga kuasa Allah itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, melepaskan belenggu-belenggu yang membelenggu kehidupan kita. Apakah itu masalah, persoalan yang bentuknya bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi kembali kita dikuatkan Bapak Ibu. Saya juga nggak ngerti kenapa Tuhan
dorong saya untuk nyampaikan ini Bapak Ibu ya. Ya tapi saya taat saja Bapak Ibu ya. Ketika saya berdoa lalu saya mendapat hikmat Bapak Ibu, hikmat marifat ya. Tuhan katakan ya, yang mendorong saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara sekalian ya. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Paling tidak ketika saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu ya, saya mencatat ada beberapa hal yang perlu saya bagikan buat saudara-saudara ya. Yang pertama adalah pujian sama dengan napas kehidupan Bapak Ibu. Nah, jadi buat orang Kristen Bapak Ibu, pujian itu sama dengan doa. Nah, makanya saya katakan tadi, bagaimana cara kita untuk mengaktifkan kuasa Allah, maka naikkanlah doa, pujian, penyembahan Bapak Ibu. Ya, jadi doa itu sama dengan napas kehidupan. Pujian, penyembahan, pengagungan kepada Allah itu sama juga dengan napas kehidupan Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, kalau ya saya juga pada awalnya Bapak Ibu nggak ngerti lihat orang Kristen. Nah, ini dari perspektif orang dunia lah, ya karena ini pengalaman. Ya artinya kalau mau merujuk kepada pengalaman saya yang pernah hidup di dalam kuasa kegelapan di dunia Bapak Ibu, ya yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Ya pada waktu itu saya nggak mengerti ya bagaimana orang Kristen ini sikit-sikit nyanyi, sikit-sikit nyanyi, ketemu nanti nyanyi, ya ibadah nyanyi, pertamiangan perkumpulan doa nyanyi, tiada hari tanpa nyanyi. Bapak Ibu, setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru saya tahu rupanya menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan terhadap Allah Bapak Ibu itu merupakan napas kehidupan bagi orang percaya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga jangan seperti saya dulu nggak ngerti kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Berapa banyak di antara saudara tadi yang mengikuti pujian yang dinaikkan, pengagungan yang dinaikkan. Saya berharap saudara ya, semuanya ikut ya. Jadi jangan jadi penonton. Jadi diikuti karena memang Amron ya, anak muda itu ya merupakan tim multimedia itu memang dia sengaja buat liriknya Bapak Ibu ya, subtitlenya supaya saudara juga bisa mengikut. Jadi bukan menonton ya, jadi mengikut mengikut Bapak Ibu. Saya juga ikut Bapak Ibu ya. Jadi itulah kehidupan orang Kristen. Mulut bibirnya tidak lepas dari pujian-pujian, pengagungan, penyembahan terhadap Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi tosa pikirkan ya, kalau suaranya pals seperti suara saya Bapak Ibu ya, saudara bisa lihat bagaimana saya berusaha ya untuk mengikuti irama musik itu ya. Tapi Tuhan nggak lihat suara pals ya, suara bindeng, enggak. Kalau itu yang terbaik, itu yang kita kasihkan pada Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau pas-pas is okay Bapak Ibu. Itulah hebatnya kita orang percaya Bapak Ibu. Kalau pas Bapak Ibu nanti dikoreksi sama Roh Kudus Bapak Ibu, sehingga ketika pujian kita, penyembahan kita, pengagungan kita pas di bumi Bapak Ibu ya, nanti dibuat begitu indah oleh Roh Kudus dan itu naik Bapak Ibu ke hadapan Allah, ke tatah maha kudusnya Allah Bapak Ibu di surga sana. Begitu luar biasanya orang percaya Bapak Ibu ya. Dan itu juga alasan mengapa ya Allah Bapa memberikan Roh Kudus buat kita. Mengapa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dia meminta Bapak Ibu ya janji-janji yang akan diberikan oleh Bapa, yaitu berupa pencurahan Roh Kudus untuk mengkoreksi, untuk menyempurnakan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Mungkin belum sesuai standar Tuhan, tapi Roh Kudus lah yang akan menyesuaikan. Dia akan menyesuaikan Bapak Ibu, customize, sehingga pujian, penyembahan, pengagungan kita itu menjadi dupa yang harum yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Thomas Henry ya, ketika dia mengalami sakit penyakit dan itu sangat sakit, tapi dia berkata tidak ada alasan bagi saya untuk tidak memuji menyembah walaupun sakit itu mendera saya Bapak Ibu ya, luar biasa. Dan itulah kekristenan. Jadi saya harap Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama ya. Jadi jangan hanya ditonton, tapi mulai Bapak Ibu ikut ya, ikut seperti itu. Haleluya, amin Bapak Ibu ya.
Ya, jadi yang pertama catatan tadi adalah pujian sama dengan napas kehidupan, Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, nah kita juga belajar Bapak Ibu dari Daud ya, karena ini adalah pergumulan Daud Bapak Ibu, bagaimana seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu ya, dia mengalami Bapak Ibu pemrosesan, pemurnian. Jadi bukan karena mentang-mentang Daud seorang raja Bapak Ibu, dia terbebas dari segala permasalahan, dari segala pemrosesan dan pemurnian Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu ya, Daud juga yang seorang raja yang kehidupannya sangat dekat dengan Allah, dia juga mengalami hal yang sama. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kerohanian kita standarnya udah sama dengan Daud Bapak Ibu? Ya, nah jadi kalau Daud saja yang begitu dekat dengan Tuhan Bapak Ibu ya, ketika dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami hempitan Bapak Ibu, ketika dia tengah melintasi padang gurun Bapak Ibu, lembah baka, dia Bapak Ibu tidak lupa untuk menaikkan doa pujian penyembahan, karena memang itulah caranya Bapak Ibu untuk mengaktifkan, untuk membuat kita kuat Bapak Ibu, sehingga kita dapat lalui padang gurun kita, lembah baka kita yang tengah menghadang kehidupan kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi kita belajar dari Daud Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, berapa kali Daud menaikkan puji-pujian, melakukan doa pujian penyembahan dalam satu hari itu? Berapa kali Bapak Ibu? Nah lalu bandingkan dengan saudara, berapa kali? Kan seperti itu ya. Jadi perlu juga ketika kita belajar firman Tuhan itu juga perlu perbandingan-perbandingan, perlu referensi Bapak Ibu ya, untuk mengukur kehidupan kita juga Bapak Ibu. Jadi kehidupan kita itu juga perlu diukur Bapak Ibu ya. Sejauh mana perjalanan kita bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah, untuk bisa mengukurnya Bapak Ibu, maka kita butuh rujukan, kita butuh referensi Bapak Ibu sebagai pegangan untuk mengukur kehidupan rohani kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah, mari kembali kita ke Alkitab Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ya, di poin kedua dari catatan saya tadi itu, Daud memuji Tuhan 7 kali Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, berapa kali saudara memuji Tuhan dalam satu hari? Atau saya angkat tangan. Atau saya angkat tangannya, tapi itu yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu ya. Jadi di sini dikatakan Daud memuji Tuhan 7 kali dalam sehari, sebagaimana dicatat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-164. Di sana dikatakan demikian, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Nah ini Daud Bapak Ibu, seorang raja Bapak Ibu ya, yang bukan berarti dia bebas, lepas dari segala hempitan Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu. Tapi ketika masalah itu datang, ketika problema itu datang Bapak Ibu, ketika Daud dalam keadaan tersesat Bapak Ibu, maka dia mulai naikkan doa pujian penyembahan. Lalu Daud katakan, wah luar biasa, sebagaimana tadi dicatat di dalam Mazmur 30 ayat 2. Di sana dikatakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Jadi perlindungan Tuhan itu turun atas Daud Bapak Ibu. Nah kalau perlindungan Tuhan itu turun atas Daud, perlindungan yang sama yang diperoleh oleh Daud itu juga turun atas saudara dan saya pagi hari ini. Syaratnya memuji menyembah Tuhan. Ya nggak harus 7 kali lah. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau bisa luar biasa Bapak Ibu. Jujur kalau saya nggak mampu 7 kali Bapak Ibu, karena kesibukan saya ya. Paling itu Bapak Ibu pagi, sore ya, sore pagi ya seperti pagi hari ini, lalu malam Bapak Ibu bersama dengan saudara juga ya, siang kadang-kala juga siang ya, lihat ya, kalau ya saya dalam ya memang mau menyembah, saya menyembah Bapak Ibu ya. Cuman sekarang ini memang sedikit agak sulit karena mahasiswa saya pada pulang kampung semua Bapak Ibu, sehingga saya harus menyembah sendiri bersama ya tim-tim yang ada di Medan ini Bapak Ibu ya, yang ada di kampus tentunya Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa pagi hari ini kita diajar oleh Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu ya, mengapa kita harus memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu? Nah tentu tadi jawabannya adalah untuk mengaktifkan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya itu ada tujuan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saya yakin dan percaya mungkin saudara-saudara punya suara yang bagus. Wah haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Karena di luar sana juga saya memperhatikan banyak
yang notabene juga orang Kristen Bapak Ibu ya. Mereka suaranya bagus-bagus Bapak Ibu. Tapi saya nggak dipakai untuk memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kekurangan pengajaran Bapak Ibu. Ya, karena kekurangan pengajaran sehingga mereka tidak sadar, tidak tahu kalau suara yang mereka miliki itu adalah berpotensi untuk mengaktifkan suara, untuk mengaktifkan kuasa Allah Bapak Ibu. Padahal kalau kuasa Allah itu aktif Bapak Ibu, maka pengurapannya mengalir Bapak Ibu. Sehingga ketika kita dibawa Tuhan Bapak Ibu ke padang gurun, ke lembah baka untuk naik kelas Bapak Ibu, untuk mengalami peningkatan Bapak Ibu dalam kehidupan rohani kita, ya kita nggak perlu lagi ragu-ragu Bapak Ibu. Karena Daud sudah ajarkan kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti suaranya ya lebih bagus ya, puji Tuhan, itu karunia Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat bagaimana saya dengan tapi I don't care, saya nggak peduli Bapak Ibu, karena memang kita memuji bukan mau menghibur manusia, tidak, kita ingin menyembah, dan itulah suara yang terbaik yang saya miliki, dan itu yang saya dedikasikan buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu pun demikian juga, yang suaranya kayak saya juga kan kayak gitu ya. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu, nggak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan kalau ingin persoalannya cepat selesai. Amin Bapak Ibu ya. Lalu tadi dikatakan Bapak Ibu ya, di dalam Mazmur 22 ayat 4 itu Bapak Ibu ya, mengapa kita memuji Tuhan Bapak Ibu ya? Allah bersemayam di atas puji-pujian Bapak Ibu ya. Jadi di Mazmur 22 ayat 4 itu dikatakan demikian, padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita sudah tahu itu Bapak Ibu, cuman kadangkala pertanyaannya, kita percaya apa enggak? Itu kan yang jadi persoalan, itu yang jadi pergumulan Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Banyak orang ngerti firman Tuhan Bapak Ibu, tapi belum tentu dia percaya, belum tentu dia melaksanakan Bapak. Itu yang menjadi pergumulan kita, itu yang menjadi persoalan kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika dikatakan saat kita menaikkan puji-pujian, Allah bertatah, Allah bersemayam di atas puji-pujian, percaya nggak kita Bapak Ibu? Nah kalau nggak percaya ya tidak terjadi Bapak Ibu ya. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita harus percaya. Amin Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, saudara juga pasti percaya ya. Sebagaimana saya juga mempercayai kuasa puji-pujian dan penyembahan Bapak Ibu ya. Karena di sini dikatakan di atas puji-pujian orang Israel. Ada juga mahasiswa bertanya kepada saya, Pak, itu kan untuk orang-orang Israel Pak. Sebentar kami kan suku Batak, kami suku Mandiling, kami suku Chinese, Tionghoa, kami suku macam-macam Bapak Ibu. Mereka sebutkan suku-suku yang ada di Indonesia ya. Nah ini juga karena kekurangan pengetahuan Bapak Ibu. Memang Alkitab mengatakan bagi orang Israel, tapi kita di dalam Kristus itu udah dicangkokkan kehidupan rohani kita Bapak Ibu, sehingga kita menjadi Israel rohani, bukan Israel fisik, biologis Bapak Ibu. Kalau Israel biologis itu yaitu mereka yang ada di Israel sana Bapak Ibu, tapi kita adalah Israel rohani. Jadi artinya janji Tuhan, firman Tuhan, pengajaran Tuhan itu bukan hanya berlaku bagi orang-orang Israel yang ada di Israel sana, tapi kita juga Bapak Ibu yang ada di Indonesia ini, yang ada di Malaysia, yang ada di berbagai pelosok dunia Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu ya, mengapa kita harus menaikkan doa pujian penyembahan? Nah, mari kita belajar di pengalaman seorang rasul yang luar biasa, yang sering saya merujuk pada pengajarannya, pada pandangannya, pada pengalamannya Bapak Ibu. Ya kita kalau mau belajar, belajarlah dari orang yang sudah berhasil Bapak Ibu ya. Apalagi seorang rasul, masa kita ragu dengan pengajarannya Bapak Ibu? Tentu tidak Bapak Ibu ya. Pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, jangan pernah ragu dengan pengajaran para rasul Bapak Ibu. Nah pagi hari ini mari kita dengarkan Bapak Ibu ya, bagaimana pengalaman seorang rasul yang hebat yang dipakai Tuhan pada zamannya Bapak Ibu ya. Nah catatan saya seperti ini, Paulus dan Silas berdoa seperti yang kita lakukan pagi hari ini Bapak Ibu ya, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah saat dijebloskan di dalam penjara di Filipi. Bayangin Bapak Ibu, dia mengalami penderitaan Bapak Ibu karena Injil Bapak Ibu, dijebloskan di penjara Bapak Ibu. Ada dua pribadi yang sama-sama hebat dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu.
Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu. Dia dijebloskan oleh Raja Herodes. Kalau saya nggak silap, tolong dikoreksi kalau saya salah, Bapak Ibu. Ya, di dalam penjara, Bapak Ibu. Lalu apa perbedaannya ketika dua hamba Allah yang dipakai luar biasa pada zamannya, Bapak Ibu? Nah, kita lihat, Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan kepada kita. Ketika Yohanes Pembaptis dijebloskan dalam penjara, Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan Yohanes mengalami kebimbangan, Bapak Ibu. Dia bagikan bulu, dia bagikan bambu yang gampang dihempas angin ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke seluruh penjara angin, Bapak Ibu. Goyah imannya, Bapak Ibu. Goyah. Nah, kalau kita belajar dan merujuk apa yang disampaikan oleh Daud, Bapak Ibu, Yohanes tidak menaikkan doa pujian penyembahan, Bapak Ibu, yang seperti Daud dan seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu. Karena Alkitab tidak menyatakan seperti itu. Nah, sehingga dia bimbang, Bapak Ibu. Lalu dia kirim dua orang muridnya untuk menjumpai Tuhan Yesus dengan mengatakan, engkaukah orang yang kami tunggu-tunggu selama ini? Atau ada yang lain, Bapak Ibu? Bayangin, Bapak Ibu, imannya goyah. Yang pada awalnya, Bapak Ibu, ketika dia belum dimasukkan, dijebloskan dalam penjara, wah, sangat luar biasa, Bapak Ibu. Karena memang pelayanan Yohanes Pembaptis itu adalah mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Itulah pelayanan dia, Bapak Ibu. Begitu semangatnya, begitu dia luar biasanya berseru-seru di padang gurun, Bapak Ibu, yang mengatakan kerajaan Allah sudah datang, Bapak Ibu, membaptis ribuan orang. Begitu luar biasa. Tapi ketika dia ada di lembah Baka, Bapak Ibu, ketika dia mengalami hampitan, Bapak Ibu, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Imannya goyah, Bapak Ibu. Sebagaimana saya sampaikan tadi itu, dia menyuruh muridnya untuk menjumpai Tuhan Yesus. Maka keluarlah ayat, Bapak Ibu, ya, lihat ini. Tidakkah kau tahu? Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, yang kena kusta ditahirkan. Pergi, sampaikan kepada Yohanes. Nah, itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan Paulus dan Silas, Bapak Ibu? Ya, mereka menaikkan doa pujian penyembahan, Bapak Ibu. Nah, ini yang mau kita pelajari juga pagi hari ini dari pengalaman kesaksian yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika dia dijebloskan dalam penjara, Bapak Ibu. Jadi tidak seperti di Indonesia, Bapak Ibu, ya. Saya pikir saya udah ratusan kali lah melayani di penjara-penjara yang ada di Kota Medan ini, Bapak Ibu, ya. Nggak ada itu yang dibelenggu-belenggu, Bapak Ibu. Tapi kalau Rasul Paulus dan Silas itu dibelenggu, Bapak Ibu. Ya, sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 26, Bapak Ibu, ya. Nah, ini penjaranya letaknya di Filipi. Jadi pada waktu itu hamba-hamba Tuhan ini, Bapak Ibu, ada di Filipi dalam rangka memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, untuk itulah saya minta kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara, siapapun saudara, ya, mari jangan menderita ketika kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Saya selalu katakan kepada jemaat-jemaat saya, kepada anak-anak muda, jangan kau susah ketika Tuhan gak ada di sana. Saya katakan seperti itu, Bapak Ibu. Ekstrim ya, Bapak Ibu, ya. Iya, memang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, niatnya itu adalah bagian daripada pelayanan, Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu, berkali-kali saya mendorong Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu, ayo mari bersama dengan saya kita melayani Tuhan melalui saluran khotbah pendeta ini. Karena Tuhan sudah memberikan saluran khotbah pendeta ini untuk saudara dan saya melayani siapa saja. Jadi kita saling melayani. Nah, tentu kalau di YouTube ini model pelayanannya, Bapak Ibu, bentuk pelayanannya adalah mengkomen, ya. Mengkomennya bukan menghujat seperti orang-orang yang mampir itu, Bapak Ibu. Kalau itu langsung saya delete, Bapak Ibu, nggak satu PC, kan kayak gitu, Bapak Ibu, ya. Tentu komentarnya adalah bagaimana
Kita saling membangun iman kita. Kan seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin saya nggak sempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Ya, kalau sempat silakan dibagi pengalaman Bapak Ibu sehingga itu menyemangati kita satu sama lain. Itu pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa Bapak Ibu? Ya, men-share, membagikan Bapak Ibu. Ya, saya juga suka Bapak Ibu ya, membagikan gitu ya, karena ini pelayanan. Makanya di awal tadi itu apa motivasi kita ikut pertemuan ini, nah kan gitu Bapak Ibu ya. Itulah saya ajukan kepada saya, ngapain saya ada di YouTube ini. Nah tentu Bapak Ibu dalam rangka melaksanakan amanat agung Bapak Ibu ya, sampai ke ujung-ujung bumi Bapak Ibu melalui YouTube. Nah kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi motivasinya nggak ada karena finansial. Makanya Bapak Ibu beda. Kalau Bapak Ibu perhatikan beda. Ya kalau saya mau cari uang nggak kayak gini bentuk format kontennya kan kayak gitu Bapak Ibu. Enggak, kita ingin menyampaikan suara kenabian. Nah itu. Tapi iblis itu pintar Bapak Ibu. Iya kan? Langsung dihadang itu, dihadang Bapak Ibu. Nah sehingga orang pun tidak lihat video kita. Kalaupun dia lihat ya sekilas saja. Ya itu nggak cara kebetulan, itu pekerjaan iblis Bapak Ibu. Dan kita tahu. Nah ketika kita tahu kita nggak kecewa. Lalu kita berhenti, nggak kayak gitu Bapak Ibu. Mau 1-2 orang pun yang tinggal tetap kita layani karena itu jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu dalam keadaan ya tengah ada di padang gurun atau tengah melintasi lembah baka atau tengah dihimpit dengan berbagai persoalan hidup Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk melayani Bapak Ibu ya. Mari bersama dengan saya Bapak Ibu. Saya yang khotbah, Bapak Ibu yang men-share di platform sosial media Bapak Ibu. Bapak Ibu yang komen. Nah seperti itu kalau mau dengar saya. Kayak gitu. Kalau enggak juga oroh opo-opo. Kenapa? Karena Tuhan juga enggak paksa-paksa. Sebagaimana saya sampaikan, ada kehendak bebas, free will, ya, it's up to you, tergantung kepada sampean, kan seperti itu, ya. Tapi kalau mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan pengajaran, mari, sesulit apapun kita, sesakit apapun kita, mulai kita lakukan pelayanan, kecil-kecilan, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Seperti yang saya sampaikan tadi. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya ya. Jadi luar biasa. Jadi itu Bu, Bapak Ibu intinya ya. Sehingga kita enak Bapak Ibu ya. Enggak jadi beban. Oh, jangan sampai jadi beban. Nah, enggak boleh, itu artinya enggak tulus. Hati kita belum terbentuk Bapak Ibu. Ya kita lakukan itu dengan tulus ikhlas dan kita dedikasikan, kita persembahkan buat Tuhan. Nah, itu yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas Bapak Ibu. Ya. Wah, kalau diingat-ingat Bapak Ibu, banyak menderitanya ketika mereka menyampaikan Injil damai sejahtera. Dijebloskan, dihina, ditolak, dicaci, dipitnah Bapak Ibu. Bahkan matinya pun disalib. Kalau Rasul Paulus itu matinya salib kebalik Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nggak ada yang namanya murid Tuhan Yesus itu yang nggak disalib matinya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Tapi Bapak Ibu, itu merupakan anugerah dan tidak semua orang bisa mendapatkan hal itu Bapak Ibu. Karena kerajaan Tuhan bukan di muka bumi ini, nanti di surga Bapak Ibu. Ada masa di mana Tuhan akan ditapiskan oleh Bapaknya di surga untuk menjadi raja dari segala raja, dan para rasul itu akan memerintah bersama Yesus Bapak Ibu. Dan tentu ini juga merupakan kerinduan kita Bapak Ibu. Memang sakit ketika kita diproses Bapak Ibu, tapi Tuhan sudah memberikan tipnya, jalan keluarnya Bapak Ibu. Jadi sesulit apapun, bagaimana himpitan-himpitan kita Bapak Ibu, mulailah kita melayani Bapak Ibu. Kita mulai menjadi berkat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lalui ini, ya, kehidupan Bapak Ibu akan menginspirasi orang-orang lainnya. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi intinya itu harus tulus dan ikhlas. Dan Tuhan akan ajar Bapak Ibu. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, maka Tuhan itu nggak mau berhutang sama umatnya Bapak Ibu. Tuhan mulai kasih solusi. Tuhan akan buka jalan keluar Bapak Ibu. Sehingga kita terheran-heran. Seperti saya terheran-heran sekarang melihat kebaikan-kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Dalam
kehidupan saya, khususnya dalam pelayanan ini. Bapak Ibu, buat saya pelayanan itu adalah tujuan hidup, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, ya, kalau mau dengar omongan saya, ya, saya dianggap sahabat, ayo mulai kita pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan saya katakan. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu di ayat yang ke 25 di sana dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka naikkan doa pujian Bapak Ibu, seperti kita yang lakukan ini, naikkan puji-pujian. Ya. Amin Bapak Ibu. Jadi naikkan, jadi jangan nonton Bapak Ibu. Ya. Jadi mulai kita ikut juga Bapak Ibu. Ada subtitlenya, ada teksnya di situ. Ikut Bapak Ibu. Ya. Nah itu. Lalu di ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu koyak, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kuasa Allah mulai bekerja ketika doa pujian penyembahan dinaikkan Bapak Ibu. Kuasa Allah itu mulai bekerja Bapak Ibu. Maka terjadilah gempa bumi dan pintu-pintu terbuka semuanya oleh karena kuasa puji-pujian Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, ya. Pagi hari ini kita diperlengkapi lagi, atau diteguhkan lagi, dikokohkan lagi. Saya yakin dan percaya sebelumnya Bapak Ibu udah mengerti nih hal-hal yang kayak gini, ya. Lalu ayat 27 Bapak Ibu, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Wah, ini petugas pegawai penjara Bapak Ibu, ya. Begitu dia lihat karena kuasa pujian penyembahan yang dinaikkan oleh Rasul Paulus itu menyebabkan terjadi gempa bumi Bapak Ibu, maka pintu-pintu itu terbuka dan dia ternganga melihat, oh, mau bunuh diri dia Bapak Ibu, ya. Lalu apa yang terjadi di ayat 28? Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Wah, benar-benar menjadi satu kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu. Karena itu tadi Paulus dibelenggu Bapak Ibu, tubuhnya terluka Bapak Ibu. Berapa banyak hari-hari ini Bapak Ibu yang terbelenggu, yang mengalami luka. Saya berdoa itu tidak akan menjadi alasan Bapak Ibu untuk tidak memuji, mengagungkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya. Mari Bapak Ibu. Ya. Lalu di ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Bapak Ibu lihat itu. Paulus yang tengah menghadapi tekanan, ada di lembah kesesakan Bapak Ibu. Justru pegawai penjara, kepala penjara itu sujud kepada Paulus Bapak Ibu. Kenapa? Kuasa puji-pujian Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi hari-hari ini saudara, ya, kalau kita mau mendengarkan ajaran Tuhan, kita mulai naikkan doa pujian penyembahan, ya, saya yakin iblis itu tidak akan menyentuh kita. Penyakit itu pun akan segera meninggalkan kehidupan kita. Kesusahan segera meninggalkan kehidupan kita. Kenapa? Karena dia nggak tahan dengan kuasa Allah yang sudah mulai bekerja dalam kehidupan saudara. Karena kuasa Allah lebih besar daripada kuasa dunia. Saudara pun akan terheran-heran. Amin saudara. Ya, kesusahan apapun bentuknya, sakit penyakit apapun bentuknya, saudara, itu bukan terjadi secara kebetulan. Ada satu pribadi yang namanya iblis yang membuat itu terjadi, saudaraku. Kalau kuasa Allah itu sudah mulai bekerja dalam kehidupan saudara, itu akan melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan saudara hari-hari ini. Yakin saja saudaraku, yakin. Kalau saya yakin saudara, saya pikir-pikir tuh sampai 2 kali enggak, yakin langsung saya amini, amin, amin. Seperti itu saudaraku. Dan ini yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas saudaraku, ya. Lalu di ayat 30 di sana dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lihat saudara, nggak
Nggak ada itu sebelumnya dipikirkan oleh Rasul Paulus bagaimana kepala penjaga penjara itu berkata seperti itu. Sujud di hadapan Paulus, lalu bertanya lagi, Tuhan, bagaimana supaya aku selamat? Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu mengalami kesusahan, sakit, penyakit, atau apapun namanya. Tapi saya katakan, naikkan doa pujian penyembahan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu juga akan terheran-heran. Amin Bapak Ibu. Yang keras, Bapak Ibu bilang amin ya. Haleluya. Ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Lalu ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan. Maksudnya jawab Rasul Paulus dan Silas Bapak Ibu ya, dengan mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan si isi rumahmu. Wah, itu Bapak Ibu ya. Saya juga dalam proses Bapak Ibu ya. Dalam proses, meskipun saya katakan gak ujuk-ujuk Bapak Ibu, tapi saya rindu semua keluarga besar saya ya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Nah, lalu ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya Bapak Ibu. Jadi menjadi satu kesaksian luar biasa Bapak Ibu. Cepat atau lambat, saya yakin apa yang membelenggu Bapak Ibu itu semuanya akan terikat. Artinya apa? Akan ada kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu. Bersaksilah. Sebagaimana saya lakukan Bapak Ibu. Saya sudah bersaksi, Bapak Ibu juga sudah mendengarkan. Bersaksi Bapak Ibu, jangan disimpan, bersaksi. Amin Bapak Ibu. Ya, saya juga meminta kepada saudara, kalau karena mendengar pemberitaan firman Tuhan ini atau doa-doa yang saya lepaskan, saudara disembuhkan, sampaikan kepada saya supaya kita saksikan kepada dunia. Amin saudara. Ya. Lalu ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Haleluya, haleluya. Jadi ada sesuatu hal yang luar biasa di sebalik penderitaan. Mari saudara, jangan fokus kepada masalah, persoalan, penderitaan yang saudara alami hari-hari ini. Tapi tertujulah kepada Kristus. Karena ada sesuatu hal yang luar biasa di sebalik itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya saudara bisa lalui ini? Naikkan doa pujian penyembahan. Supaya kuasa pengurapan itu turun dan bekerja dalam kehidupan saudara. Dan akhirnya saudara dapat lalui. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Karena dia adalah dokter di atas segala dokter. Katakan amin saudara. Haleluya. Haleluya. Ya. Lalu berikutnya, ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Luar biasa saudaraku. Luar biasa saudara. Bangkit saudara. Mari bangkit. Mulai belajar melayani dari hal-hal yang kecil saudaraku. Kalau saudara bingung gak ada pelayanan di luar sana, mari melayani sama-sama di saluran khotbah pendeta ini saudara. Ya, saudara, saya juga dijamu oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Saya diberikan makanan yang sehat, menu yang lezat, saudara, ya, berupa pelayanan yang dia percayakan kepada saya, saudaraku. Ya, dan itu merupakan makanan, menu yang lezat, saudara. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan mahkota yang indah yang sudah dia siapkan hari-hari ini, saudara. Dan itu yang mau kita ambil, saudaraku. Amin, saudara. Jadi mari Bapak Ibu. Apapun persoalan saudara, apapun bentuknya, mari bangkit, naikkan doa pujian penyembahan, supaya kuasa pengurapan itu bekerja turun. Bapak Ibu bisa lalui. Bapak Ibu bisa lalui. Saya hanya bisa mendukung dalam doa, supaya Bapak Ibu juga dikuatkan. Hanya itu yang bisa saya lakukan Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini Tuhan tengah memproses, memurnikan Bapak Ibu, saya nggak berani ikut campur tangan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tengah diproses Tuhan. Saya selalu katakan demikian Bapak Ibu. Kalau saya melihat Tuhan tengah memproses seseorang, saya nggak mau dekat-dekat. Tapi dari jauh saya menopang dengan doa. Supaya apa? Supaya kuasa pengurapan itu turun atas kehidupannya. Lalu dia bisa lalui. Oh, jangan anggar jago Bapak, biarin dulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu, bagaimana saya bisa menopang keadaan Bapak Ibu yang tengah
diproses atau dimurnikan Allah, atau tengah di padang gurun atau di lembah baka, saya membawa Bapak Ibu untuk sama-sama kita naikkan doa pujian penyembahan di pagi hari dan di malam hari. Itu yang bisa saya bantu, yang bisa saya kerjakan untuk membantu Bapak Ibu untuk bisa melalui. Tentu dengan harapan, ya. Tapi harapan yang pasti nih Bapak Ibu, bukan insya Allah, bukan, pasti Bapak Ibu. Kuasa pengurapan itu bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ini udah tinggi nih pengajarannya nih Bapak Ibu, ya. Jadi ayo mari Bapak Ibu diaplikasikan, dipraktekkan, jangan hanya didengari. Bapak Ibu, saya nggak mau apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai pengetahuan Bapak Ibu. Saya nggak mau Bapak Ibu, ya. Saya mau Bapak Ibu seperti saya juga mengalami proses, tapi mampu berlalu dari keadaan pada waktu itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi jangan hanya dijadikan ilmu pengetahuan, tapi aplikasikan, karena ini firman Tuhan Bapak Ibu, ya. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi banyak hal yang sudah kita pelajari. Sebenarnya ya kalau dihitung-hitung udah cukup jauh juga perjalanan kita Bapak Ibu bersama dengan saya, ya. Saya mulai dari hal yang dasar-dasar, saya sudah cerita tentang pengurapan, ya banyak hal kan Bapak Ibu, ya. Dan ini masih dasar-dasar Bapak Ibu. Kita masih mau belajar lagi dari nabi-nabi, para rasul yang hebat-hebat itu Bapak Ibu. Yang artinya nanti ya untuk memurnikan pengajaran kita Bapak Ibu. Ya, kalau perjanjian baru itu saya pegang Rasul Paulus Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa dibilang Rasul Paulus juga termasuk mentor saya Bapak Ibu. Jadi saya pegang pengajaran dia Bapak Ibu. Bagaimana dia mengajarkan supaya kita hidup di dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Lalu kalau di perjanjian lama saya pegang Elia Bapak Ibu yang terangkat hidup-hidup itu juga saya angkat. Saya jadikan mentor saya secara pribadi. Walaupun masa hidup saya dengan dia berbeda jaraknya ribuan tahun yang lalu, tapi nilai-nilai pengajaran dia, prinsipnya, semangatnya, rohnya Bapak Ibu itu masih hidup sampai sekarang. Dan ini yang rindu saya bagikan kepada Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi luar biasa. Mari Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, jangan firman Tuhan ini hanya dijadikan ilmu pengetahuan, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehingga kita disebut sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan akhirnya kita dapat lalui padang gurun itu, lembah baka itu, pemrosesan itu, pemurnian itu, karena kita mulai menaikkan doa pujian penyembahan. Kalau Bapak Ibu masih kurang jelas apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, monggo ditulis, ditanya, ya, dikirim melalui WA Bapak Ibu, ya, maka saya akan menjawabnya Bapak Ibu. Kalau perlu saya angkat menjadi satu tema dan dibagikan buat banyak orang Bapak Ibu. Jadi kembali saya ingatkan pada Bapak Ibu, mari kita melayani sama-sama supaya khotbah, saluran khotbah pendeta ini juga bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang Bapak Ibu, ya, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapak Ibu juga akan dipakai oleh Tuhan karena akan keluar kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang tidak pernah Bapak Ibu pikirkan sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, tak henti-hentinya kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan terus mengajar kami, baik pada pagi hari maupun pada malam hari Tuhan. Bila kiranya Roh Kudus terus yang mengajar kami Tuhan. Oh mari Tuhan, bagaimana supaya kami Tuhan dapat menaikkan doa pujian penyembahan sehingga kuasa Allah itu aktif dalam kehidupan kami dan kuasa pengurapan itu bekerja dalam kehidupan kami sehingga ketika kami melintasi padang gurun dan lembah baka atau kami tengah menjalani pemrosesan, pemurnian oleh Tuhan, kami dapat lalui sebagaimana Engkau ajar hamba-Mu ini Tuhan dapat lalui di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Kembali dari Medan, saya bersama tim dan keluarga di ladang pelayanan, di ladang misi mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, salam sukses. Sampai jumpa pada jam 7 nanti malam. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.